warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, untuk kedatangan saya hari ini, saya ingin bertanya seputar pengambilan keputusan yang pernah Bapak ambil sebagai pimpinan. Nah, saya untuk hari ini minta waktunya sebentar kepada Bapak. Selama ini apa yang pernah Bapak alami untuk mengidentifikasi kasus yang merupakan nilai etika dan rujukan moral? Baik, intinya salah satu etika moral itu dimanapun kita berada selalu ada karena sifatnya itu kan relatif dan kemudian yang namanya manusia selalu ada masalah etika dan apa bahasanya itu dalam bertatap krama kepada yang lebih tua ataupun yang lebih muda ataupun bahkan kepada orang lain, kita etika itu perlu dijaga, apalagi kita seorang pendidik seperti itu. Nah, kemudian terkait permasalahan yang terjadi bisa saja dari masalah siswa, bisa saja dari guru, bisa saja dari masyarakat, bisa saja dari tenaga-tenaga pendidik yang lain. Jadi berbagai sumber ya Pak, Berbagai masalah sumber ya. seperti itu. Nah, selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang harus dipilih lah, antara namanya dilema etika itu kan sama-sama benar ya, tapi tetap harus Bapak pilih atau cari jalan keluar ya. Bagaimana cara Bapak menyelesaikan? Kalau untuk cara penyelesaian tentunya kita tidak langsung ambil keputusan, tentunya kita harus mencari sumber masalahnya, mungkin dari orang yang bersangkutan ataupun dari lingkungan itu ada yang pro bahkan ada yang tidak. Nah, itu kita gali sumber-sumber seperti itu agar dapat menghasilkan yang terbaik, karena kita tidak mau yang disebut mengambil keputusan asal ambil gitu. Seperti itu kita carilah yang terbaik dan tidak menyinggung dari pihak manapun seperti itu. Jadi dari berbagai sumber dan tentunya Bapak belum melibatkan yang bersangkutan dulu ya Pak. Iya. Setelah itu baru kita adakan dialog dengan yang bersangkutan, karena setelah dapat sumber yang akurat ataupun sumber-sumber yang lain, setidaknya sebagai bahan pembicaraan terhadap orang tersebut. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang pernah Bapak lakukan selama ini? Kalau masalah langkah-langkah atau prosedur itu tentunya kita ada ataupun dikatakan tidak karena tentatif waktunya, karena namanya manusia kan waktunya kita nggak tahu, dan moodnya kita lihat dari segi moodnya orang tersebut seperti itu. Karena kalau misalnya orang ini tersebut ada masalah keluarga atau masalah lingkungan atau masalah lain, tentunya kita untuk komunikasi pun tidak fokus, kita cari yang kira-kira tepat, mungkin dia ada agimo, terus kita bisa dialog terkait masalah etika dia, kan bisa lebih enak seperti itu. Situasional, iya, situasional tentunya. Walaupun urgent tetap kita harus memperhatikan masalah yang bersangkutan. Nah, untuk kemudian itu hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang pernah Bapak alami? Tentunya langkah-langkah yang efektif dalam mengambil keputusan kita namanya yang pertama kita ada komunikasi lebih dahulu terhadap guru dulu di sekelilingnya ataupun di lingkungan dia, bahkan termasuk terhadap orang yang kita percayakan yang sudah biasa beretika. Tentunya kita sebagai sebagai sentral kita di dalam beretika itu untuk menunjukkan etika itu agar lebih baik lagi tentunya ke depannya seperti itu. Untuk yang pernah Bapak alami ya dalam melakukan pengambilan keputusan, ada tantangan apa saja yang pernah Bapak alami? Nah, kalau masalah tantangan tentunya dalam beretika itu kan sudah pasti ada. Contoh dalam beretika itu kan karena
tidak semua orang mungkin dalam beretika itu ingat dan harus diterapkan sehari-hari. Itulah karena beretika itu kan bukan dari apa ya, dari bukan ujuk-ujuk datang begitu saja, karena tentunya pembiasaan pada diri dia, pembiasaan dalam diri dia, mungkin di dalam keluarga, mungkin di dalam masyarakat, mungkin di dalam, yaitu satuan pendidikan sekarang ini. Seperti itu, kita tentunya harus benar-benar kita tanamkan pada diri kita sebagai pendidik. Intinya kebiasaan ya. Pembiasaan, Makanya memang diperlukan budaya positif juga di budaya sekolah positif gitu. dari sekolah itu alat. Ya, untuk membentuk karakter siswa. Betul. Nah, dalam hal pengambilan keputusan itu apa Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu untuk mengatasi permasalahan yang ada di lingkungan Bapak? Baik. Kalau masalah jadwal-jadwal tertentu itu tentunya kita boleh dikatakan tidak, boleh dikatakan ada, apa ada gitu. Karena kan tidak selamanya permasalahan itu sifatnya yang tadi saya katakan mungkin tahap-tahapan itu perlunya apa, biar tidak ada rasa tersinggung dari si orang tersebut ataupun dari pihak-pihak lain. Kita tentunya yang tadi saya katakan, mungkin dari rekan-rekan teman sejawat, ataupun dari lingkungan, ataupun dari guru senior, ataupun dari orang yang biasa beretika, beradab baik pada lingkungan tersebut. Seperti itu. Mencari narasumber yang Mencari tepat ya Pak. narasumber yang tepat agar dapat keputusan itu tidak ada rasa tersinggung dari pihak manapun, seperti itu. Karena ketika tanggung jawab diserahkan pada yang bukan ahlinya itu akan salah. Iya, untuk mengatasi segala macam permasalahan, apa ada seseorang yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Sebetulnya gini, bukan masalah ada atau tidak. Kalau masalah itu tentunya keputusan itu kan kita ambil dari rekan kita juga, teman kita. Kita itu bicaranya bukan pribadi, karena ini suatu lembaga di mana lembaga ini kan ada beberapa manusia, ada beberapa karakter. Nah, kita butuh masukan-masukan mungkin dari guru senior, bahkan dari orang yang terbiasa beradab atau beretika baik, yaitu sebagai bahan pertimbangan kita untuk kedepannya, seperti itu. Nah, jadi diadakan forum diskusi gitu ya Pak? Nah, diskusi seperti itu agar etika itu merupakan menjadi kebiasaan, mungkin di kelas, mungkin di sekolah, mungkin di masyarakat. Dari semua yang telah disampaikan ya oleh Bapak, apa pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan mengatasi dilema etika? Kalau masalah pembelajaran terutama ya bagi diri kita sendiri, diri pribadi. Kenapa? Karena namanya manusia itu pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Makanya sebagai kontrol diri kita, sebagai kontrol dari rekan-rekan yang lain, mungkin untuk dalam satu sekolah atau satuan pendidikan bisa terkontrol atau terkoneksi dengan adanya etika dan ada baiklah, seperti itu, agar menjadi kedepannya lebih baik lagi. Memang dari pengalaman-pengalaman kita bisa belajar jadi yang lebih baik lagi ya Pak. Jadi hal pengambilan keputusan seperti ini juga pasti insya Allah kita bisa lebih bijak. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya, atas informasinya. Semoga semua bermanfaat, terutama buat saya sebagai orang yang sedang mencari ilmu. Terima kasih untuk waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.